nomor 40. Di sini saya akan membuat simulasi tentang pengembangan pembelajaran PKN di SD. Adapun capaian pembelajaran yang saya ambil yaitu mengidentifikasi makna sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang makna sila Pancasila dan penerapannya. Di sini adapun media yang saya pakai yaitu mengenai penerapan sila Pancasila. Di sini peserta didik akan memasukkan sebuah gambar ke dalam setiap sila-sila. Contohnya ini ada gambar tentang menolong teman, maka akan dimasukkan di sila kedua. Kemudian ada gambar tentang musyawarah yang kemudian dapat dimasukkan di sila keempat. Nah, baik, itulah perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, 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 merdeka. Baik, masih semangat semua ya? Masih, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelasnya, mohon untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Artinya Setiawudi, Ada Pak. Delima, Tadi, Pak. Tata, Tadi, Pak. Anissa, Tadi, Pak. Aziza. Tadi, Pak. Baik, semuanya ada semua ya. Ya, Pak. Selanjutnya kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Pada anak-anak semua, tolong untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan setara. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak boleh duduk kembali ya. Jadi tadi kan kita sudah bernyanyi mengenai Garuda Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak dalam Garuda Pancasila itu ada apa yang ada di dada Garuda Pancasila itu? Saya tahu. Apa Tata? Ada bintang, Nah, bagus. Terus ada apa lagi? ada pohon beringin, Pak. Nah, ada lagi Alfian. Kalau dan Pak. Nah, Siza, Ada bali dan kapas, Iya, Pak. benar ya. Jadi dalam Garuda Pancasila itu ada yang namanya perisai. Nah, dalam perisai itu terdiri dari berbagai lambang. Lambangnya itu dari ada bintang, ada kapas, ada rantai, ada pohon beringin, dan kepala rantai. Itu semua adalah lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu mengenai makna dan penerapan dari sila Pancasila. Adapun yang akan kita pelajari yaitu di sini anak-anak akan mengetahui apa saja dari makna-makna Pancasila dan dapat menyebutkan contoh dari penerapan Pancasila. Nah, di sini Bapak mau tanya, anak-anak ada nggak yang hafal sila-sila Pancasila? Siapa yang bisa menyebutkan kelima-limanya? Semuanya.
Alfian, coba Alfian. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar sekali. Itu merupakan ada Alfian. Nah, jadi dalam kelima sila Pancasila itu memiliki makna yang terdapat masing-masing dalam sila Pancasila itu. Contohnya itu yang pertama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama itu memiliki makna bahwa kita sebagai manusia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia itu memiliki agama dan kemudian menjalankan agamanya masing-masing. Ada yang tahu nggak agama-agama apa saja yang ada di Indonesia ini? Alfian lagi, Alfian. Ada Islam, Katolik, Protestan, juga Hindu, Konghucu. Iya benar sekali ya. Jadi dalam Indonesia ini ada 6 agama yang dipercayai. Nah, jadi sebagai bangsa Indonesia kita itu disebut bangsa religius, yang berarti kita percaya dan takwa kepada Tuhan. Dalam mengamalkan makna pada sila pertama ini, kita dapat mengamalkannya seperti bertoleransi, menghormati teman kita yang beragama lain. Jadi kita dalam berteman itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Adapun contoh dari makna dari sila pertama itu contohnya berdoa sebelum makan, kemudian berteman, menghormati teman kita yang beda agama. Kemudian pada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia itu harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa pada umat manusia yang di bumi ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita sebagai manusia kita harus saling tolong menolong dan tolong menolong dengan rela berkorban tanpa harus menginginkan imbalan. Contohnya itu menolong teman saat kesusahan dan tidak membuli teman. Kemudian pada sila yang ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa kita harus memiliki rasa cinta tanah air pada bangsa dan Indonesia. Sila ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan tanah air dengan berbagai macam tradisi, bahasa, dan juga suku bangsa. Jadi kita ini beragam, memiliki banyak keragaman. Jadi saat kita berteman atau bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan kebudayaan mereka. Jadi kita itu harus bersatu supaya terjadi keharmonisan. Contohnya untuk meningkatkan cita tanah air kita ada contohnya itu upacara bendera dan hidup rukun tak sesama. Kemudian yang keempat, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini memiliki makna bahwa setiap masyarakat itu harus menghargai suatu pendapat dari orang lain dan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Contohnya itu dapat kita lihat misalnya dalam pemilihan ketua kelas.
Itu jadi kita harus mengeluarkan pendapat kita untuk memastikan pilihan kita itu benar dan mendapatkan keputusan yang bersama dengan baik. Contoh dari makna sila keempat ini dapat kita lihat pada saat pemilu dan saat ada musyawarah. Kemudian dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia itu adalah untuk memiliki kehidupan bersama yang sejahtera dan adil, makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersikap adil dan membantu teman-teman atau orang lain yang membutuhkan sesuatu. Contohnya, kita harus bersikap adil kepada teman kita dan tidak mengambil hak-hak mereka. Adapun contohnya itu pada saat membersihkan kelas, kan? Kita tidak boleh hanya diam saja, kita harus membantu mereka juga. Nah, itu baru namanya adil. Nah, baik anak-anak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan enggak? Iya, Pak. Nanti semuanya sudah paham ya? Sudah, Pak. Nah, di sini Bapak ada media. Nah, di sini Bapak ada media, anak-anak akan mengambil gambar yang di depan, kemudian akan mencocokkannya pada sila-sila yang di depan. Anak-anak dapat silakan siapa yang mau duluan. Nah, boleh di 5 akan duluan. Masing-masing ambil 2 ya. Ya, 2. Iya benar ya, jadi tukang pada apa lagi yang mau? Ayo Tata. Iya benar sekali ya. Tadi pertama dan bersamaan. Ya, silakan Alfian. Iya bagus ya. Tepuk tangan pada Alfian. Satu lagi, Anita, ayo Anita. Iya bagus ya, tentang keadaan kita. Selanjutnya juga boleh coba. Iya benar ya, tentang keadaan kita. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana makna-makna dari sila Pancasila dan penerapannya itu seperti apa. Nah, berikutnya di sini Bapak akan memberikan tugas dan tugasnya itu berbentuk kelompok. Kelompok pertama itu Tata, Delima, dan Alfian. Kemudian kelompok kedua Anissa dan Aziza. Di sini anak-anak akan mengisi
sini anak-anak akan mengisi bagaimana sikap kita sesuai dari makna-makna Pancasila. Kemudian anak-anak akan menuliskan contoh dari penerapan untuk contohnya itu dapat dipilih dari salah satu sila Pancasila ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Bapak beri waktu 10 menit ya. Apa? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah kelompok 2, yang kelompok 1 sudah. Nah, sebelum mempresentasikannya, kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya tolong untuk berdiri. Untuk tepuk semangatnya itu gini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Jadi sudah paham ya? Kita buat 3 kali. Yang ketiga kali kan jadi cepat. Ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Nah, ayo boleh duduk kembali ya. Nah, jadi siapa yang mau maju duluan untuk presentasikan hasilnya? Boleh. Ya, kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan KPD kami. Pada kegiatan 1 itu ada gambar teman yang berbeda agama. Jika yang dilakukan saling menghormati. Pada gambar kedua itu teman sedang sakit. Jika yang dilakukan menjenguk teman sakit. Terus gambar ketiga itu pemilihan ketua kelas. Sikap yang dilakukan yaitu musyawarah. Untuk kegiatan kedua itu sila yang ketiga adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya adalah tidak membeda-bedakan teman. Iya, benar. Bagus ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Lanjut ke depan. Dari mana, Pak? Baik, kami dari kelompok 2. Baik, pada kegiatan 1, gambar pertama itu teman yang berbeda agama. Sikap yang harus kita lakukan itu menghargai. Kemudian teman yang sakit kita harus menjenguknya. Kemudian pada pemilihan ketua kelas kita harus melakukan musyawarah. Terus kegiatan 2, pilihlah salah satu sila Pancasila, kemudian carilah contoh penerapannya. Yang kamu pilih itu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing dan menghormati serta menghargai keyakinan teman yang berbeda. Iya, bagus ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, jadi anak-anak, dari hasil diskusi yang kalian buat itu, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkannya? Tata ya, Tata. Jadi yang kami buat adalah
bisa mengetahui penerapan sila Pancasila dari yang pertama, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sampai sila kelima. Ya, bagus ya. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Baik anak-anak. Jadi kita tadi sudah belajar dari awal tadi mengenai makna sila dari Pancasila dan penerapannya juga. Nah, jadi anak-anak ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang? Alfian? Kita belajar tentang Pancasila dan makna sila Pancasila dan juga penerapannya dalam sehari-hari. Ya. Ada lagi yang menyimpulkan? Boleh kata? Pada penerapan sila Pancasila itu pada sila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa, tidak harus berdoa sebelum makan dan tidak perlu beda-bedakan semuanya. Sila kedua itu manusia yang adil dan beradab, tidak boleh membunuh teman. Persatuan Indonesia itu tidak boleh membedakan budaya dan bangsa. Pada sila keempat itu harus musyawarah, pada sila kelima itu harus adil. Iya, bagus ya. Beri tepuk tangan kepada kita. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai makna sila Pancasila dan penerapannya. Masing-masing sila itu memiliki maknanya sendiri dan kita harus mengamalkan makna-makna dari sila Pancasila. Nah, baik, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman dari anak-anak semua, di sini Bapak ada evaluasi. Semuanya bawa handphonenya kan? Bawa. Nah, silakan di-scan, kemudian dikerjakan ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baik. Nah, di sini Bapak mau bertanya, kira-kira pembelajaran pada hari ini gimana? Senang atau tidak? Dari semua pembelajaran tadi itu, kalian lebih suka yang mana? Semuanya. Yang itu. Yang mencocokkan. Iya. Ya. Nah, jadi untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, agar setelahnya memimpin doanya. Hari keempat di sekolah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat berguna bagi kita ya. Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak.